Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat datang di Intimacy Worship. Mari Bapak Ibu, hari ini kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami sungguh kagum Tuhan, bagaimana cara Tuhan mengasihi kami, sungguh tidak terpikirkan oleh kami. Terlalu banyak Tuhan, cara Tuhan menolong setiap kami. Yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati dan pikiran kami. Itu yang Kau sediakan bagi setiap kami yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih karena Engkau tidak pernah melepaskan kami dari kasih-Mu, dari cinta-Mu Tuhan. Kalau sampai hari ini kami tetap kuat, melewati segala hal apapun yang sudah kami lewati Tuhan. Itu semua karena Tuhan. Sebab itu Tuhan, biarlah hidup kami terus ada di dalam kasih-Mu. Bawa terus kami melekat di dalam kasih dan cinta-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami ada dalam kemurahan-Mu setiap hari. Semakin kami melihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Segala yang baik yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kami. Biarlah itu boleh terjadi hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami ini boleh mewakilkan apa yang menjadi ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Dan biarlah pujian penyembahan kami ini boleh berkenan di hatimu, menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau datang tuh mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Kuasa-Mu tak terduga, cara-Mu Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari nyatakan sekali lagi dengan cinta. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Amin. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Sekali lagi nyatakan. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Yes God. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak
lagi katakan tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah, terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sungguh tak terbatas jalan-jalan-Mu Tuhan, sungguh tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Hanya Kau yang ku andalkan, hanya Kau yang ku andalkan, tiada yang lain. Yesus, bawa kami lebih lagi, untuk lebih lagi mengandalkan-Mu, untuk lebih lagi percaya hanya pada-Mu. Apapun keadaanmu hari ini, percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Dia punya banyak cara untuk menolong engkau dan aku. Dia punya banyak jalan untuk mengangkat setiap hidup kita. Kami percaya akan Engkau, kami percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Tak
Inilah para imam dan orang-orang Lewi yang berangkat pulang bersama-sama Zerubabel bin Sealtiel dan Yesua, Seraya, Yeremia, Ezra, Amaria, Maluk, Hatus, Sekanya, Rehum, Meremot, Ido, Ginetoy, Abia, Miyamin, Maaja, Bilga, Semaya, Yoyarib, Yedaya, Salu, Amok, Hilkia, dan Yedaya. Itulah kepala-kepala imam dan saudara-saudara mereka pada zaman Yesua. Dari orang-orang Lewi, Yesua, Binui, Kadmiel, Serebia, Yehuda, dan Matanya. Matanya ini dan saudara-saudaranya memimpin nyanyian syukur, sementara Bakbukya dan Uni dan saudara-saudara mereka berdiri di hadapan mereka itu menurut kelompok-kelompok tugas. Yesua memperanakan Yoyakim, dan Yoyakim memperanakan Eliasib, dan Eliasib memperanakan Yoyada, dan Yoyada memperanakan Yonatan, dan Yonatan memperanakan Yadua. Pada zaman Yoyakim, yang menjadi imam adalah kepala-kepala kaum keluarga ini: Meraya dari kaum keluarga Seraya, Hananya dari kaum keluarga Yeremia, Mesulam dari kaum keluarga Ezra, Yohanan dari kaum keluarga Amaria, Yonatan dari kaum keluarga Melikhu, Yusuf dari kaum keluarga Sebanya, Atna dari kaum keluarga Harim, Helkai dari kaum keluarga Merayot, Zakaria dari kaum keluarga Ido, Mesulam dari kaum keluarga Gineton, Zikri dari kaum keluarga Abia, dari kaum keluarga Minyamin, Piltai dari kaum keluarga Moaja, Samua dari kaum keluarga Bilga, Yonatan dari kaum keluarga Semaya, Matnai dari kaum keluarga Yoyarib, Uzi dari kaum keluarga Yedaya, Kalai dari kaum keluarga Salai, Heber dari kaum keluarga Amok, Hasabia dari kaum keluarga Hilkia, dan Netaneel dari kaum keluarga Yedaya. Tentang orang-orang Lewi, para kepala kaum keluarga mereka tercatat pada zaman Eliasib, Yoyada, Yohanan, dan Yadua. Sedang para imam tercatat sampai pemerintahan Darius, orang Persia itu. Kepala-kepala kaum keluarga anak-anak Lewi tercatat dalam kitab sejarah sampai zaman Yohanan bin Eliasib. Inilah para kepala orang-orang Lewi: Hasabia, Serebia, Yesua bin Kadmiel, dan saudara-saudara mereka yang berdiri di hadapan mereka untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur sesuai dengan perintah Daud, abdi Allah itu, kelompok di samping kelompok. Matanya, Bakbukya, Obaja, Mesulam, Talmon, dan Akub adalah penunggu-penunggu pintu gerbang yang mengadakan penjagaan di gudang-gudang perlengkapan pada pintu-pintu gerbang. Mereka itu hidup pada zaman Yoyakim bin Yesua, bin Yozadak,
dan pada zaman Bupati Nehemia dan Imam Ezra, ahli kitab itu. Pada pentahbisan tembok Yerusalem, orang-orang Lewi dipanggil dari segala tempat mereka dan dibawa ke Yerusalem untuk mengadakan pentahbisan yang meriah dengan ucapan syukur dan kidung, dengan ceracap, gambus, dan kecapi. Maka berkumpullah kaum penyanyi dari daerah sekitar Yerusalem, dari desa-desa orang Netofa, dari Bet Gilgal, dari Padang Geba, dan Asmawet, karena para penyanyi itu telah mendirikan desa-desa sekitar Yerusalem. Para imam dan orang-orang Lewi mentahirkan dirinya, lalu mentahirkan seluruh umat itu, dan kemudian pintu-pintu gerbang dan tembok. Lalu aku mempersilakan para pemimpin orang Yehuda naik ke atas tembok, dan kubentuk dua paduan suara yang besar. Yang satu berarah ke kanan di atas tembok ke jurusan pintu gerbang sampah. Di belakangnya berjalanlah Hosea dengan sebagian dari para pemimpin orang Yehuda, pula Azaria, Ezra, Mesulam, Yehuda, Benyamin, Semaya, dan Yeremia. Dan dari kaum imam yang memegang nafiri, Zakaria bin Yonatan, bin Semaya, bin Matanya, bin Mika, bin Sakur, bin Asaf, dan saudara-saudaranya, yakni Semaya, Azareel, Milalai, Gilalai, Maai, Netaneel, Yehuda, dan Hanani, dengan bunyi-bunyian Daud, abdi Allah itu, sedang Esra, ahli kitab itu, berjalan di depan mereka. Lalu pada pintu gerbang mata air, mereka langsung naik tangga-tangga kota Daud, pada jalan pendakian tembok, lewat istana Daud, dan berjalan sampai pintu gerbang air di sebelah timur. Dan paduan suara yang kedua berarah ke kiri, dan aku mengikutinya dengan sebagian dari orang-orang itu, melalui tembok dan menara perapian sampai tembok lebar. Lalu kami melalui pintu gerbang Efraim, pintu gerbang lama, pintu gerbang ikan, menara Hananeel, dan menara Mea, sampai pintu gerbang domba. Mereka berhenti di pintu gerbang penjagaan. Kemudian kedua paduan suara itu berdiri di rumah Allah. Demikian juga aku bersama-sama sebagian dari para penguasa dan para imam, yakni Elyakim, Maasea, Minyamin, Mika, Elyoenai, Zakaria, Hananya dengan memegang nafiri, dan Maasea, Semaya, Eleazar, Uzi, Yohanan, Malkia, Elam, dan Ezer. Lalu para penyanyi memperdengarkan kidung di bawah pimpinan Yizrahia. Pada hari itu, mereka mempersembahkan korban yang besar. Mereka bersukaria karena Allah memberi mereka kesukaan yang besar. Juga segala perempuan dan anak-anak bersukaria, sehingga kesukaan Yerusalem terdengar sampai jauh. Pada masa itu, beberapa orang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik perbendaharaan, bilik-bilik untuk persembahan khusus,
untuk hasil pertama, dan untuk persembahan persepuluhan, supaya sumbangan yang menurut hukum menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi dikumpulkan di bilik-bilik itu sesuai dengan ladang setiap kota. Sebab Yehuda bersukacita karena para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas. Karena merekalah yang melakukan tugas pelayanan bagi Allah mereka dan tugas pentahiran. Demikian juga para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, sesuai dengan perintah Daud dan Salomo anaknya. Karena sudah sejak dahulu, pada zaman Daud dan Asaf, ada pemimpin-pemimpin penyanyi, ada nyanyian pujian dan nyanyian syukur bagi Allah. Pada zaman Zerubabel dan Nehemia, semua orang Israel memberikan sumbangan bagi para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, sekadar yang perlu tiap-tiap hari, dan mempersembahkan persembahan kudus kepada orang-orang Lewi. Dan orang-orang Lewi mempersembahkan persembahan kudus kepada anak-anak Harun. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Sungguh mengingatkan kami Tuhan untuk kami hidup semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan hari ini Engkau sertai, Tuhan tuntun, Tuhan melindungi, jauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bahkan maut sekalipun ya Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.